Istri kedua sang penguasa. Episode 4. Tugas istri. Apartemen mewah yang tadinya cukup meriah kini kembali sepi. Hanya sang pengantin yang kini duduk berdua di ruang tamu dengan mode diam. Al mencoba membuyarkan keheningan yang terjadi. Ini adalah peraturan yang harus kau patuhi mulai dari sekarang. Bacalah. Ucap Al menyodorkan kertas putih di meja, di mana isi peraturannya adalah 1. Melayani suami di ranjang. 2. Menyiapkan semua kebutuhan dan keperluan suami. 3. Dilarang berdekatan dengan pria manapun. 4. Dilarang ikut campur urusan suami dengan istri pertama. 5. Tidak boleh mempublikasikan pernikahan ini. Itulah beberapa isi poin dari peraturan yang tertulis di kertas putih itu. Namun hanya itu saja. Tidak ada embel-embel harus tanda tangan, dan itu membuat kening Aurora berkerut. Sebab yang ia tahu, seperti dengan novel-novel yang biasa ia baca, biasanya istri kedua mendapatkan kontrak entah itu menjadi istri selama 3 bulan, 1 tahun. Biasanya, namun ini? Aura ingin mengutarakan apa yang ada di pikirannya, namun ia merasa gugup. Apa? Tuan, apa kita nikah ini serius? Kening Al mengkerut mendengar ucapan gadis yang ada di depannya. Maksud Aura gini, nggak ada sistem kontrak gitu? Berapa bulan or berapa tahun saya akan jadi istri tuan? Yang biasa seperti di novel-novel, ucap Aurora polos. Kebanyakan ngehalu kamu. Ini dunia nyata, bukan dunia halu. Nggak ada sistem kontrak-kontrakan. Kamu istri saya, mulai hari ini sampai seterusnya, meskipun kita tidak saling mencintai. Aurora hanya manggut-manggut. Apa aku harus bahagia atau sedih dengan status baruku ini? Oh ya Allah, batin Aurora frustasi. Terus, bagaimana nasib saya kalau istri pertama Tuan tahu? Saya tidak mau dicap sebagai perusak rumah tangga orang. Inilah pertanyaan yang sedari tadi menghiasi kepala Aurora. Bagaimana nasibnya ke depan jika istri pertama suaminya tahu apa ia akan didepak dari kehidupan ini? Kamu tidak usah pikirkan itu. Itu akan jadi urusan saya. Al dapat melihat ketakutan yang melanda istri keduanya itu. Ia tak bisa menjanjikan apapun sekarang. Yang hanya bisa ia lakukan adalah sebisa mungkin ia akan menjadi suami yang adil untuk kedua istrinya. Meski ia tak merasakan perasaan lebih ke istri keduanya, namun siapa tahu ke depannya. Mungkin saja ia bisa seperti asistennya itu, yang sekarang lebih mencintai istri keduanya. Tapi bagaimana kalau Tuan diharuskan memilih salah satunya? Aurora langsung menepuk pelan kepalanya. Dia merutuki kebodohannya. Bagaimana bisa pertanyaan seperti itu bisa lolos dari bibirnya? Jelas-jelas ia sudah tahu jawabannya tanpa suaminya menjawab. Al hanya diam. Dia belum bisa menjawab pertanyaan itu. Setelah beberapa menit berpikir apa yang harus diucapkan agar istri keduanya itu tidak tersinggung, dan baru saja ia ingin mengeluarkan suara
Tiba-tiba Aurora menyela. Tidak usah dijawab, Tuan. Saya sudah tahu jawabannya tanpa Tuan jawab. Maaf atas pertanyaan saya yang lancang. Ucap Aurora tersenyum getir. Kembali Al mengerutkan keningnya. Apa yang dia tahu? Batin Al. Aku akan kembali ke sebelah. Kini Aurora telah berdiri. Setelah kau ganti baju, segera ke sini kembali. Bawa barangmu yang perlu saja. Mulai hari ini, kau akan tinggal di sini. Kau hanya tinggal di sebelah ketika Jenny datang. Tegas Al dan hanya diangguki oleh Aurora. Saat tiba di unit apartemennya, Aurora menatap dirinya di cermin dengan tersenyum getir dan mata berkaca-kaca. Aku tidak tahu, apakah ini keputusan yang tepat atau justru semakin menjebakku ke jurang kehancuran. Akan sulit untuk tidak membawa perasaan ke dalam hubungan pernikahan ini. Apalagi suamiku begitu tampan. Bohong, jika aku tak menyukainya, bahkan perasaanku tumbuh ketika pertama kali melihatnya. Tapi aku akan sekuat hati untuk tidak jatuh cinta, atau aku akan merasakan sakit sendiri. Ingat Aura, kau hanya istri kedua, istri yang hanya akan bersama dengannya ketika istrinya tak ada. Tak lebih dari itu. Ingat Aura, jangan pernah mengharapkan lebih. Begitulah Aurora memperingatkan dirinya sendiri, seraya beberapa butiran air bening lolos di pelupuk matanya. Aura kembali ke unit apartemen sebelah, di mana ia akan memulai hidup barunya bersama dengan suaminya. Begitu masuk, Aurora dapat melihat suaminya duduk santai dengan kaki berselonjoran di meja dengan angkuhnya. Menatap kepada Aurora yang berjalan masuk dengan tas selempangnya. Aurora mendekat. Siapkan makan siang, aku lapar. Begitulah suara bariton itu memerintahkan dirinya. Baik, Tuan. Kau bisa menyimpan tasmu di kamar kita. Ucap Al menunjuk kamar mereka dengan dagunya. Baik, Tuan, kata Aurora lalu melangkah ke kamar itu. Aurora membuka pintu kamar itu pelan. Matanya berbinar melihat kamar yang akan ia tempati begitu mewah. Ranjang king size, lampu tidur, sofa panjang, serta ada juga 2 pintu di kamar itu. Yang diyakininya pintu pertama adalah kamar mandi. Perlahan Aurora membuka pintu kedua, berjalan masuk ke ruangan yang dipenuhi dengan pakaian, tas, sepatu serta sandal dan juga aksesoris yang harganya ditaksir puluhan bahkan ratusan juta. Orang kaya. Aurora menatap semua dengan begitu takjub. Kapan aku punya yang seperti ini? Koleksinya banyak sekali. Tapi sayang, mubazir kalau nggak dipakai begini.